Ternyata beberapa pekerja di Indonesia gagal mendapatkan bantuan subsidi upah di tahun 2025 ini sebanyak Rp600.000. Nah, apa saja penyebab gagal mendapatkan bantuan subsidi upah tahun ini? Pastikan tonton video ini sampai selesai, karena di sini saya akan membahas terkait alasan-alasannya atau penyebabnya kenapa tidak berkesempatan mendapatkan BSU sama seperti pekerja yang lainnya. Nah, jadi pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan akan menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 17,3 juta karyawan atau pekerja yang ada di Indonesia. Untuk besaran BSU tahun ini yaitu sebesar Rp300.000 per bulan, dan untuk alokasi 2 bulan yaitu alokasi bulan Juni dan Juli, dan akan dicairkan sekaligus di periode salur bulan Juni ini. Jadi sekali cair yaitu nominalnya Rp600.000. Dan juga sudah disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan bahwa untuk bantuan BSU ini akan segera dicairkan semuanya, tersalurkan pada pekan kedua atau minggu kedua di bulan Juni ini, dan mulai disalurkan kemarin per tanggal 5 Juni. Adapun tata cara untuk ngecek atau untuk mengetahui apakah pekerja tersebut, Bapak Ibu tersebut, bagian dari pekerja yang berkesempatan untuk mendapatkan BSU tahun ini. Nah, salah satu caranya yaitu cukup mengunjungi situs resminya bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Apabila di sana memenuhi kriteria, maka akan muncul keterangan selamat, lalu kemudian akan dimintai untuk langkah berikutnya untuk mengisi rekening bank masing-masing. Di sana terdiri dari 4 pilihan himbara atau himpunan bank negara. Salah satunya itu Bank BNI, BRI, dan juga Bank Mandiri dan Bank BSI. Nah, apabila sudah muncul keterangan di sana, minta diisi untuk rekening banknya. Artinya Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan BSU ini. Akan tetapi ketika di sana saat cek statusnya melalui bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian muncul mohon maaf Anda belum berhasil atau belum termasuk kriteria dalam penerima BSU tahun 2025 ini. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adalah upah per bulannya atau gaji per bulannya yaitu melebihi UMP atau UMK tempat tinggalnya. Misalnya kalau di wilayah Jakarta UMK-nya itu biasanya di atas 5 juta. Nah, apabila upahnya di atas itu, di atas UMK tempat tinggalnya, maka ini dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai penerima BSU tahun 2025 ini. Kemudian alasan yang kedua yaitu ternyata tidak aktif kepesertaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan BSU tahun 2025 ini yaitu wajib aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya minimal paling tidak per tanggal 30 April tahun 2025 ini. Nah, apabila pada saat dicek ternyata BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak aktif lagi, maka dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai penerima BSU tahun ini walaupun upah per bulannya di bawah UMP atau UMK tempat tinggalnya. Alasan berikutnya yaitu ternyata belum bekerja selama minimal 1 bulan kalender di tempat kerjanya. Misalnya ia adalah karyawan baru bekerja di sebuah perusahaan tersebut dan sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi ternyata masa kerjanya itu masih belum melebihi 1 bulan kalender di tempat kerjanya. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa orang tersebut tidak mendapatkan BSU tahun ini. Nah, berikutnya yaitu ternyata sudah menerima bantuan program Kartu Prakerja atau menerima bantuan program Keluarga Harapan atau BPNT program sembako. Apabila sudah menerima salah satu dari program bantuan ini, maka tidak bisa lagi dianggap memenuhi kriteria sebagai penerima BSU tahun ini. Selain itu, alasan berikutnya ternyata status pekerjaannya sebagai ASN, TNI atau Polri, terkecuali guru honorer, karena guru honorer juga termasuk di dalam memenuhi syarat kriteria penerima BSU tahun 2025 ini. Nah, jadi itu tadi perlu untuk diketahui bahwa untuk pembagian BSU tahun ini tidak semata-mata dilihat dari upah per bulannya, yaitu hanya di bawah 3,5 juta per bulan. Akan tetapi banyak hal-hal lainnya, dan salah satu penyebab banyak yang umum terjadi yaitu ketika dicek ternyata karyawan tersebut sudah tidak aktif lagi kepesertaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sehingga walaupun poin-poin yang lainnya itu memenuhi syarat, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak aktif lagi per tanggal 30 April tahun 2025 ini, maka dianggap gugur atau tidak memenuhi kriteria sebagai syarat penerima BSU. Selanjutnya, sebagai tambahan di video kali ini, karena ini juga banyak sekali yang menanyakan di kolom-kolom komentar, bahwa katanya pada saat dicek namanya melalui laman resminya atau website resminya bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, ternyata di sana muncul keterangan data Anda masih sedang tahap verifikasi. Nah, apabila muncul keterangan seperti itu di halaman tersebut, maka perlu untuk diketahui bahwa saat ini untuk pencairan BSU juga bertahap, tidak serentak atau tidak sekaligus cairnya. Sehingga dihimbau kepada semuanya ketika muncul keterangan demikian bahwa datanya masih sedang tahapan validasi dan verifikasi, maka dihimbau agar ngecek secara berkala sekitar beberapa hari ke depan atau sekitar 5 hari sekali dicek datanya. Nah, biasanya di sana ketika sudah selesai verifikasi dan validasi, maka akan langsung muncul keterangan minta diisi untuk rekening banknya. Nah, ini tata cara pengisian rekening bank. Jangan asal isi menggunakan rekening bank yang sudah tidak aktif ya, tapi disarankan untuk mengisi rekening bank yang aktif. Nah, lebih bagus lagi kalau yang diisi itu adalah rekening bank sesuai dengan yang terdaftar di slip gajinya. Nah, misalnya nih selama ini gajinya itu masuk melalui Bank BRI misalnya, maka gunakanlah nomor rekening Bank BRI-nya itu ketika dimintai pada saat muncul keterangan di laman resminya BSU BPJS Ketenagakerjaan ini. Agar kenapa? Agar proses verifikasinya dan validasi data rekening banknya itu cepat selesai, kemudian tinggal menunggu dana bansosnya masuk ke rekeningnya langsung. Selanjutnya yaitu mengenai batas akhir penyaluran bantuan subsidi upah ini. Nah, menurut informasi, untuk batas akhirnya yaitu sampai dengan akhir bulan Juni ini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti waktunya akan diperpanjang apabila ternyata masih ada cukup banyak buruh atau pekerja yang belum sempat mencairkan BSU-nya. Karena ini nominal penerimanya, kuota penerimanya juga cukup banyak, yaitu sebanyak 17,3 juta karyawan atau buruh yang berkesempatan untuk mendapatkan BSU di tahun 2025 ini. Jadi kepada semuanya, buruan dicek apabila Bapak Ibu merasa memenuhi syarat atau memenuhi kriteria sebagai penerima BSU tahun 2025 ini. Lumayan kan uang Rp600.000 untuk tambah-tambah untuk meringankan beban pengeluaran di bulan Juni dan di bulan Juli ini, atau untuk menstabilkan daya beli masyarakat. Oke, sekian info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.